Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, Rahayu, Merdeka. Anu kusim kuring dipihormat, para sepuh bini sepuh di Jawa Barat. Anu kusim kuring dipihormat, para dalang, aya Kang Dadan, Kang Yogaswara, Kang Batara Sena, aya Kang Ade Batak, Teh Jenong, sareng reng-rengan. Anu kusim kuring dipihormat, seluruh wargi di Jawa Barat, hadirin yang saya muliakan. Ngalangkungan kawasaana Allah SWT, Gusti Anu Maha Suci, kiwari nincakana wanci, urang patepang di ieu patempatan dina kaayaan sehat, berkah tur salamat, saperto sabihara sabiharina. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia sebagai negara bangsa, nation state, lahir dan berdiri berkat nasionalisme. Sebelum berdiri formal pada tahun 1945, Indonesia saat itu adalah bangsa-bangsa yang mempunyai corak budayanya masing-masing. Ketika Indonesia tegak berdiri, bangsa-bangsa yang ada bermetamorfosis menjadi suku-suku bangsa. Tampak jelas bahwa Indonesia merupakan kesatuan kultural, gabungan suku-suku bangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Ternyata nasionalisme itulah yang mempersatukan berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa. Maka sesungguhnya nasionalisme Indonesia seperti kata Bung Karno adalah nasionalisme yang berakar kepada budaya-budaya daerah, budaya-budaya suku bangsanya. Sifat keberagaman ini sepantasnya tetap terjaga, eksis bersama, tumbuh kembang bersama pula, lenyapnya atau tertekannya satu unsur budaya tertentu akan menyebabkan sakitnya kebudayaan dan peradaban kita sebagai satu keutuhan, sebagai satu bangsa, bineka ngajadi eka, ngadegna Pancasila, anu jadi dasar nagara. Bapak Ibu anu saya hormati, wayang merupakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki arti kata bayang, yang arti sesungguhnya adalah bayangan atau penerawangan untuk masa yang akan datang. Wayang dipandang sebagai bahasa simbol dari hidup dan kehidupan yang bersifat rohaniah daripada lahiriah. Orang melihat wayang seperti kehidupan dalam sehari-hari, misalnya saat kita melihat kaca rias. Jika orang melihat pagelaran wayang, maka yang dilihat bukan wayangnya, melainkan masalah yang tersirat di dalam lakon wayang tersebut. Sehingga pada saat kita melihat kaca cermin, maka yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Sehingga dalam bahasa Sunda, menonton wayang itu adalah ngenteng atau ngaca diri. Posisi wayang sebagai produk kebudayaan bangsa kita, sekarang ini posisinya makin terdesak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain sulitnya memahami wayang dari generasi mutakhir, generasi milenial, sebagai akibat semakin ditinggalkannya bahasa daerah karena kecenderungan berbahasa asing,
dalam kehidupan sehari-hari. Hal lain adalah faktor eksternal, yaitu masuknya nilai-nilai budaya asing, budaya luar, yang kemudian budaya-budaya itu lebih populer daripada wayang seperti musik, film, tarian, dan sebagainya. Ada pula upaya mendelegitimasi wayang sebagai seni tuntunan hidup. Penghilangan wayang dalam sejarah peradaban bangsa ini sama artinya dengan menghilangkan keluhuran peradaban bangsa, warisan dari para leluhur bangsa. Upaya mengaburkan sejarah, bahkan melenyapkan sejarah, khususnya wayang, adalah model penjajahan gaya baru dengan cara menghilangkan dan memanipulasi kesadaran masyarakat. Pertanyaan yang sewajarnya muncul ialah, apakah wayang mampu bertahan menghadapi gempuran-gempuran dari dalam maupun dari luar yang terus membanjir? Jawabannya ya tergantung kita. Apakah kita mau peradaban Nusantara dengan produk wayangnya hilang dari bumi Indonesia atau tidak? Saya yakin apa yang ada di hati dan perasaan saya sama dan sejalan dengan suasana hati dan perasaan para sesepuh bini sepuh, bapak, ibu, akang, teteh, semuanya. Bahkan kita tidak ingin warisan budaya adiluhung bangsa dalam kesenian wayang itu harus hilang atau dimiliki bangsa lain. Inilah warisan kita semua. Ini warisan yang harus kita jaga bersama demi generasi berikut agar mereka tahu, paham, dan bangga dengan sejarah bangsanya. Mereka harus bangga terhadap pagelaran wayang yang syarat akan pitutur dan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Tradisi apapun dengan nilai adiluhung akan memudar manakala ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Tetapi hari ini, kita yakinkan bersama, yakinkan dalam batin kita akan jaga dan muliakan wayang dan seni tradisi Nusantara yang mulai memudar. Para sepuh Miwa Kadang Wargi Sadaya, sudah banyak orang membicarakan wayang dari segala aspeknya. Mulai dari aspek seni rupa, seni drama, seni sastra, seni musik, seni tari, maupun dari aspek filosofinya. Kita tahu bahwa wayang memang merupakan gabungan dari berbagai macam jenis kesenian yang mengandung nilai-nilai yang luhur. Meski demikian, wayang tidak bisa juga dipandang sebagai kesenian yang milik kaum-kaum yang kaya, kaum feodal, ataupun kaum yang tinggi derajatnya. Sebab wayang dipentaskan secara terbuka, tanpa tiket yang harus dibeli, dan seluruh lapisan masyarakat mempunyai peluang untuk ikut menikmatinya. Sebab dari segi seni rupa, wayang merupakan bobot yang tidak ringan. Dari segi sastra, wayang memiliki kecanggihan yang luar biasa. Dari segi seni musik, wayang memiliki harmonisasi nada bertaraf tinggi. Dari sisi drama, wayang juga didukung oleh dramaturgi yang klasik, unik, menarik. Dan dari segi filosofi, wayang mengandung nilai-nilai filosofi, yaitu
Filsafat dalam wayang juga sangat mementingkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Kultur wayang bagaimanapun bentuknya tidak akan bisa dipahami, apalagi dinikmati, tanpa mengerti bahasanya. Sehingga dalam wayang, bahasa bukan hanya sekedar pengantar, tetapi bahasa itu sendiri sudah merupakan wujud seni yang menunjukkan cita rasa peradaban yang sangat tinggi. Saat ini, sistem pendidikan kita tidak mengacu pada penghormatan nilai-nilai kultural, termasuk seni tradisi. Kita tidak mempunyai ruang intelektual dari mulai pendidikan dasar untuk mengingatkan kita bahwa nilai-nilai tradisi itulah yang telah teruji secara waktu, melekat dalam cara hidup bangsa kita dengan kandungan kearifan yang membuat kita tetap eksis mengarungi ujian zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, Sakitu Rupina Pangbagea Tisim Kuring Sareng Rengrengan Keluarga Besar PD Perjuangan Jawa Barat. Hapunten nalika aya basa anu kirang merenah, tidanget ieu hayu nu jauh urang deketkeun, geus deket urang layetkeun, geus layet urang paheutkeun, geus paheut urang silih wangikeun. Sekian, terima kasih, hatur nuhun pisan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag rampes, rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka!